Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisi Mayora, NPM 2011060415, kelas E, jurusan Pendidikan Biologi semester 3. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal. Adapun judul dari jurnal yaitu Kebutuhan Pengembangan Media Audio Visual Pokok Bahasan Sintesis Protein untuk SMA. Jurnal Pendidikan Sains. Volume dan halaman. Volume 4 nomor 2 halaman 45-48. Penulis Iman Nurani Muhamir Mas Ruhim Epi Palenewen, tahun 2016. Jurnal Pendidikan Sains volume 4 nomor 2 Juni 2016 halaman 45-48. 1. Abstrak. Terdapat 5 bagian, yaitu pertama, warna hijau menjelaskan latar belakang. Kedua, warna merah menjelaskan tujuan penelitian. Ketiga, warna ungu menjelaskan metode penelitian. Keempat, warna biru tua menjelaskan hasil dan pembahasan. Kelima, warna hitam menjelaskan kesimpulan. Critical review. Di dalam bagian abstrak terdapat latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Kedua, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Penggunaan media pembelajaran sebagai sumber ajar pada proses pembelajaran biologi yang selama ini belum dilakukan secara maksimal. Terdapat kendala penyampaian materi, terutama materi yang sifatnya tidak langsung diamati secara langsung atau bersifat abstrak. Kedua, pemasalahan. Yang pertama, bagaimana rumusan media pembelajaran yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran biologi pokok bahasan sintesis protein. Kedua, bagaimana pandangan dan kendala yang dihadapi guru-guru di lapangan terhadap penyampaian pokok bahasan sintesis protein. Ketiga, bagaimana gambaran penggunaan media pembelajaran sebagai sumber ajar pada proses pembelajaran biologi yang selama ini terjadi di lapangan. Ketiga, tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran penggunaan media pembelajaran sebagai sumber ajar pada proses pembelajaran biologi yang selama ini terjadi di lapangan, dan memperoleh pandangan dan kendala yang dihadapi para guru di lapangan terhadap penyampaian pokok bahasan sintesis protein, dan untuk memperoleh rumusan media pembelajaran yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran biologi pokok bahasan sintesis protein. Critical review. Critical review, apakah pendahuluan sudah pas untuk artikel jurnal ini? Pada pendahuluan ini tidak terlalu panjang, dan di dalam pendahuluan ini sudah terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. 3. Metode penelitian. Penelitian ini hanya terbatas pada analisis kebutuhan yang bersumber dari hasil observasi awal di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen analisis kebutuhan untuk guru. Untuk mengetahui kenyataan di lapangan yang berhubungan dengan proses pembelajaran yang selama ini dilaksanakan, peneliti melakukan observasi di 3 sekolah yang dipilih secara acak untuk menggali potensi dan masalah yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran, yaitu SMA Negeri 8 Samarinda, SMA Negeri 11 Samarinda, dan SMA Negeri 13 Samarinda. Instrumen penelitian berupa kuesioner. Data dari kuesioner yang diisi oleh responden akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Critical review. Apakah terdapat rancangan penelitian yang sesuai dengan tujuan? Iya, ada, karena teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen analisis kebutuhan untuk guru, untuk mengetahui kenyataan di lapangan yang berhubungan dengan proses pembelajaran yang selama ini dilaksanakan. Penelitian ini juga melakukan observasi di sekolah. Adapun instrumen penelitian ini berupa kuesioner
Data dari kuesioner ini yang diisi oleh responden akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. 4. Hasil dan pembahasan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber ajar berupa media audiovisual masih kurang optimal pemanfaatannya, yakni sangat rendah, padahal materi biologi lebih membutuhkan visualisasi objek dan penjelasan mendetail dan lebih real. Seluruh responden guru menyatakan pula bahwa materi yang bersifat abstrak perlu disampaikan dengan menyajikan visualisasi objek dan juga menunjukkan dan menjelaskan proses biologi secara rinci. Oleh karena itu, penggunaan sumber ajar atau media yang tepat perlu mendapatkan perhatian lebih. Objek dan kejadian yang menjadi bahan pengajaran dapat divisualisasikan secara realistik menyerupai keadaan yang sebenarnya. Pesan audio dalam pembelajaran dibutuhkan untuk memusatkan perhatian siswa, sehingga pengajaran yang memiliki dimensi audio dan visual akan memberikan pesan yang diberikan akan lebih kuat berkat kedua sistem penyampaian tersebut. Namun, dalam kenyataannya, sebanyak 66,7% guru tidak membuat sumber ajar sendiri, tetapi memperoleh dari internet atau hanya menggunakan buku dari penerbit saja. Dari hasil observasi juga ditemukan bahwa 100% siswa lebih tertarik jika belajar dengan menggunakan media yang bervariasi. Siswa lebih senang belajar dengan media yang menunjukkan cara kerja, gambar-gambar atau materi secara lebih mendetail dan realistis dibandingkan belajar dengan hanya menggunakan buku, teks, modul, atau buku ajar. Sumber ajar yang diperoleh dari internet jika tidak dipilih dengan benar dapat menimbulkan miskonsepsi siswa terhadap materi yang diajarkan. Guru juga menyatakan bahwa sumber belajar yang dibutuhkan untuk dikembangkan dan dapat dijadikan sumber belajar mandiri untuk siswa adalah media belajar audiovisual. Critical review. Apakah perhitungan menunjukkan hasil yang akurat? Pada hasil tidak tercantum cara perhitungannya. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah 1. Penggunaan media pembelajaran sebagai sumber ajar pada proses pembelajaran biologi yang selama ini belum dilakukan secara maksimal. 2. Terdapat kendala penyampaian materi, terutama materi yang sifatnya tidak dapat diamati secara langsung atau bersifat abstrak. 3. Pokok bahasan sintesis protein merupakan materi yang sulit dalam penyampaiannya. 4. Guru membutuhkan media yang dapat memvisualisasikan proses sintesis protein. 5. Media pembelajaran yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran biologi pokok bahasan sintesis protein adalah berupa media audiovisual. Critical review. Apakah kesimpulan secara akurat merefleksikan hasil penelitian? Ya, penulis melaporkan sesuai hasil penelitian. Permasalahan. Yang pertama, bagaimana rumusan media pembelajaran yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran biologi pokok bahasan sintesis protein? Kedua, bagaimana pandangan dan kendala yang dihadapi guru-guru di lapangan terhadap penyampaian pokok bahasan sintesis protein? Yang ketiga, bagaimana gambaran penggunaan media pembelajaran sebagai sumber ajar pada proses pembelajaran biologi yang selama ini terjadi di lapangan? Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.